إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah menganugerahkan kepada kita seluruhnya dari berbagai curahan nikmat, kasih sayang serta rahmat darinya. Dan alhamdulillah, di antara dari alamat dan pertanda seorang hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia selalu membasahi lisannya dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala perbuatan dosa yang telah dia lakukan, dan supaya diberikan penjagaan istiqamah di atas jalan yang lurus, terhindar dari perbuatan kemaksiatan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dari segenap manusia, orang-orang yang beriman, agar mereka bertaubat istighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, niscaya kalian pasti akan mendapatkan keberuntungan di kehidupan dunia dan juga tentunya di negeri akhirat ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan juga selainnya, bahasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man lazimal istighfara ja'alallahu min kulli dayqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Kata baginda Rasulullah SAW, ini dari keutamaan dari seorang hamba yang senantiasa istighfar, memohon ampun, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, siapa yang senantiasa istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan senantiasa memberikan solusi pada setiap kegentingan, problem dan masalah yang dihadapi.
dan pada setiap kegelisahan, gundah gulana dan kesedihan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan di balik dari ujian dan cobaan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Oleh karena itu, di dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, yang beliau menyebutkan kisah tentang Al-Hasan Al-Basri, yang di saat itu beliau didatangi oleh 4 orang. Kata beliau, an Subayh, dari Rabi' ibn Subayh, bahasanya ja'a rajulun ila Al-Hasan Al-Basri faqala al-jadubah. Ada seseorang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri. Dia pun mengeluhkan tentang musim kekeringan yang berkepanjangan. Namun kata Al-Hasan Al-Basri, istaghfirillah. Beliau memberikan nasihat supaya memperbanyak istighfar, memohon ampun akan dosa yang sudah berlalu. Kemudian wajah ilahi akhir al-faqr. Kemudian datang lagi orang yang berikutnya, dan dia mengeluhkan tentang al-faqr, kemiskinan, kefakiran. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, istaghfirillah, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajaa ilaihi akhir faqala ud'u Allah ayarzuqani waladan. Dia pun berkata, mengeluhkan tentang kondisinya kepada Al-Hasan Al-Basri, supaya Al-Hasan Al-Basri mendoakan untuknya diberikan rizki berupa keturunan. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri, istaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi orang yang terakhir, yang keempat. Dia pun mengeluhkan tentang jafafa bustanihi, kekeringan pada perkebunannya. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, istaghfirillah. Mendengar dari nasihat tersebut, kata Rabi' bin Subayh, ataka rijalun yashkuna anwa'an fa amartahum bil istighfar. Datang kepadamu dari beberapa orang yang mengeluhkan tentang kondisinya yang berbeda-beda, tapi engkau hanya memerintahkan kepada mereka supaya beristighfar saja. Kemudian kata Hasan Al-Basri, ma qultu indi syai'an walakin qala Allah azza wa jalla fi suratin Nuh faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kemudian kata Hasan Al-Basri, apa yang saya nasihatkan tadi, yang saya perintahkan supaya mereka istighfar, itu bukan berasal dari diri saya sendiri, melainkan renungkanlah dari surah Nuh yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau memerintahkan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum, istighfarlah kalian, mohonlah ampun kalian kepada Rabb kalian, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hujan yang lebat yang bermanfaat untuk kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kalian dari keturunan dan juga memberikan harta yang melimpah untuk kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuk kalian dari kebun-kebun dan juga sungai-sungai pada perkebunan kalian. Maka ini dari keutamaan seorang hamba yang senantiasa istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, bahasanya kata Rasulullah SAW, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, kata baginda Rasulullah SAW, saya memohon ampun dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih dari 70 kali. Di dalam riwayat yang lain dari Al-Imam Muslim rahimahullah taala, beliau menyebutkan bahasanya Rasulullah SAW di dalam sehari beliau istighfar mi'ata marrah, sampai 100 kali. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran bagi kita seluruhnya untuk kita senantiasa istighfar, memohon ampun akan segala perbuatan dosa yang kita lakukan, baik dosa yang kita sadari ataupun perbuatan dosa dan maksiat yang mungkin kita tidak sadari. Terus menerus kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ada'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di hari-hari ini kita merasakan dan melihat dari hujan yang turun yang lebat, kemudian adanya angin yang bertiup yang kadang membawa dari musibah pada sebahagian manusia. Oleh karena itu, di dalam riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengajarkan dari beberapa doa yang hendaknya kita membacanya di saat-saat ini. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahasanya kata beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'al matar faqala Allahumma sayyiban nafi'an. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat turunnya hujan, maka beliau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah, turunkanlah hujan yang mendatangkan manfaat untuk kami. Ini doa di saat kita melihat hujan yang baru turun, yang kita rasakan, langsung kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita diberikan ujian berupa hujan yang berkelanjutan, bahkan dengan curah hujan yang lebat, maka Rasulullah SAW beliau mengajarkan doa yang lain. Sebagaimana suatu ketika di masa Rasulullah SAW, di saat beliau sedang berkhutbah, datang seseorang yang mengeluhkan tentang hewan ternaknya dan juga jalan-jalan yang rusak dikarenakan karena musim kemarau yang berkepanjangan. Kemudian dia minta kepada Rasulullah SAW supaya diturunkan hujan. Kemudian Rasulullah SAW di saat itu dengan panas yang terik, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aghithna, ya Allah, turunkanlah hujan yang lebat. Beliau berdoa sampai 3 kali. Kemudian kata Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu yang menyaksikan di saat itu, seketika datang awan yang gelap dan menutupi dari langit dan menurunkan dari hujan yang lebat. Tapi hujan tersebut tidak berhenti sampai 6 hari, berlanjut sampai Jumat yang berikutnya. Kemudian orang itu kembali datang. Dia pun meminta lagi kepada Rasulullah SAW supaya hujan itu dialihkan karena merusak dari hewan ternak. Kemudian jalan-jalan menjadi berat untuk mereka melakukan perjalanan. Maka Rasulullah SAW beliau berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wal jibal wal dhirab wa butunil awdiyah wa manabiti syajar. Kata Rasulullah SAW, ini kalau kita melihat hujan yang terus berlanjut dan hujannya lebat, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, turunkanlah hujan itu yang memberikan manfaat dan alihkan dari hujan yang mendatangkan musibah bagi kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di daratan-daratan tinggi, di gunung-gunung, di lereng-lereng gunung, kemudian di lembah dan di perut dari lembah itu dan di tempat-tempat tumbuhnya dari pepohonan. Ini doa yang hendaknya kita baca apabila kita melihat hujan yang lebat. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan doa ketika bertiup dari angin yang amat kencang. Di dalam riwayat disebutkan, kata Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih. Allahumma inni a'udhu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ini di saat kita melihat angin yang bertiup kencang. Di saat ini kita melihat angin kadang bertiup, kemudian menumbangkan pohon yang kadang menimpa dari orang yang sedang berlalu, yang sedang lewat. Maka kita berdoa meminta kepada Allah SWT, ya Allah, saya memohon meminta kepadamu dari kebaikan dari angin ini dan apa yang ditiup oleh angin tersebut, dan juga meminta kebaikan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala mengutusnya, dan kami berlindung kepadamu dari kejelekan angin tersebut dan apa yang membawa dari angin itu, dan juga dari apa yang diutus dengannya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala
supaya kita senantiasa diberikan keselamatan di kehidupan dunia ini. Thumma ilamu rahimakumullah anna Allah marakum bi amrin bada bi nafsihi thumma thanna bi malaikatil kiramil barara anna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arzuqna syukra waj'alna minas syakirin warzuqna sabra waj'alna minas sabirin warzuqna taqwa waj'alna minal muttaqin warzuqna taubata waj'alna minat tawabin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batilan warzuqna jatinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al jalila al karima yadhkurkum washkuru ala ni'ami yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.